Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, selamat petang. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Berindo TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini Senin 7 Agustus 2023. Dan untuk tema kita hari ini yaitu mengenai waspada musim kemarau. Dan narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu, yang pertama ada Bapak Ibnu Hafaz selaku petani dan juga ada Bapak Sigit Sujatmiko selaku akademisi. Kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kita hari ini tentang waspada musim kemarau. Kita sapa terlebih dahulu tentunya untuk kedua orang narasumber kita di sore hari ini. Selamat sore untuk Bapak Sigit Sujatmiko. Sore Pak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, alhamdulillah, Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Baik. Selanjutnya kita sapa juga untuk narasumber kita yang berikutnya ada Bapak Ibnu Hafaz selaku petani. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berbincang mengenai yang namanya waspada musim kemarau. Nah, kita ke Pak Ibnu Hafaz dulu nih, Pak Ibnu Hafaz dulu nih selaku petani ya Pak. Siap. Nah, untuk petani di Bengkulu nih menyikapi ada wacana bahwa akan adanya musim kemarau yang terjadi di Kota Bengkulu khususnya, ini persiapan apa yang dilakukan para petani di Bengkulu atau apa nih yang dilakukan selaku petani yang ada di Kota Bengkulu Pak? Silakan. Baiklah, kami sebagai petani itu mulai sejak awal bulan April itu cuaca musim kemarau ini sudah mulai terasa. Karena pada saat di itu mulai April ya? Curah hujan sudah mulai berkurang, tapi hujan itu memang ada terus, tapi curahnya berkurang itu kecil, tidak sebanyak musim-musim hujan yang sebenarnya kan. Ya. Nah, untuk itu sampai saat ini wilayah-wilayah sentral pertanian itu tampaknya masih banyak yang terbengkalai yang belum dikelola oleh petani. Karena menyikapi musim yang katanya itu kami juga mengerti itu El Nino apa namanya itu kan. Jadi kami sebagian petani itu masih berpikir-pikir dua kali untuk mengelola pertanian. Karena kami bertani itu sangat membutuhkan curah hujan, terutamanya itu air. Memang di daerah-daerah yang memiliki sumber air seperti irigasi danau dendam tak sudah, mungkin masih posisinya masih bisa juga mengelola pertanian, tetapi harus siap menghadapi risiko kalau memang kemarau ini akan berkepanjangan. Memang saat ini rasa panas itu sangat terasa sekali, tapi di samping rasa panas sangat terasa sekali itu hujan pun datang, tapi sedikit-sedikit. Nah, jadi itulah yang menyebabkan petani itu masih mau mengelola pertanian itu secara berguyur, istilahnya tidak serentak. Karena kalau serentak itu bagi yang punya irigasi itu airnya juga tidak cukup. Jadi salah satu cara supaya air itu bisa, maka mengelola pertanian itu secara bergilir. Secara bergilir. Seperti itu ya. Tapi sebelum adanya wacana tentang El Nino dan juga waspada kemarau ini, tentunya petani Bengkulu itu untuk menanam padi ataupun menanam pertanian itu tersebut, mereka secara berkelompok Pak? Ya, kalau dalam keadaan normal, para petani itu dia akan tanam itu serentak sebenarnya. Dalam satu bulan mereka akan mengelola pertanian, kemudian bahkan bertanam juga serentak dalam satu bulan itu. Itu dalam keadaan normal. Tetapi seperti saat ini, kalau kita mau serentak seluruh pertanian-pertanian yang ada ini, maka kebutuhan airnya tidak cukup. Itu bagi yang mempunyai irigasi. Tapi bagi yang tidak mempunyai irigasi, yang sangat mengharapkan ada hujan, itu memang sebagian itu sudah ada yang tanam karena curah hujan tadi ada sedikit-sedikit tadi kan mereka berguyur. Seperti kita lihat di Kota Bengkulu ini, daerahnya Rawa Makmur, Kandang Limun, itu saat ini sudah mulai tanam. Dan bahkan seperti di daerahnya hampir yang di pinggir pantai Bengkulu itu, saya lihat kemarin itu posisi padinya sudah mulai kekeringan. Karena air hujan sudah jarang turun. Tetapi kalau wilayah seperti irigasi danau itu baru mau mulai sekarang karena melihat situasi cuaca.
Musim cuaca. Baik, oke baik. Nah, kita ke ini beralih dulu untuk ke Pak Sigit Sujatmiko selaku akademisi tentunya. Nah, menyikapi dari waspada musim kemarau ini sendiri, apa yang harus kita lakukan tentunya? Baik Mas, saya mungkin bercerita sedikit tentang definisi musim kemarau ya. Iya, boleh silakan. Jadi dari sisi keilmuan agrometeorologi itu musim kemarau itu terjadi apabila dalam 10 hari selama 3 kali berturut-turut, artinya 1 bulan berturut-turut itu curah hujannya tidak atau kurang dari 150 mm. Ini definisi dari kemarau. Nah, prediksi kemarau itu benar dari tadi narasumber pertama bahwa sejak bulan April itu memang curah hujannya masih di atas sedikit dari 150 mm per bulan. Jadi sebenarnya belum masuk musim kemarau, tapi mulai intensitas kekeringan muncul itu sejak Mei sampai prediksinya sampai bulan Agustus ini. Itu skenario prediksi dari BMKG ya. Dan data yang saya peroleh selama 20 tahun terakhir itu memang menunjukkan bahwa kekeringan di Provinsi Bengkulu itu terjadinya memang di sekitar antara Juni sampai Agustus. Itu udah pakemnya di Provinsi Bengkulu termasuk Kota Bengkulu. Nah, sehingga menyikapi dari kejadian tersebut memang sangat tergantung kepada kejelian petani sebenarnya, termasuk kelompok tani tadi. Kalau sumber airnya memadai seperti di Kemumu itu sebenarnya tenang-tenang aja dia. Betul. Karena airnya banyak dan curah hujannya juga masih bagus. Beberapa daerah di Kemumu kemudian ke arah Gunung Kepayang, Rejang Lebong itu nggak pernah kekurangan air. Pada musim kemarau mereka masih dapat air hujan yang memadai sehingga mereka aman. Nah, daerah-daerah yang sedikit mengalami kesulitan itu mulai dari pantai itu Muko-Muko ke selatan ya sampai ke Kaur, termasuk Kota Bengkulu ini yang akan agak kesulitan agak kesulitan, sehingga mekanisme petani mengelola kesulitan tersebut salah satunya yang paling simple menurut kami dari sisi pertanian itu mengganti tanamannya jangan padi dulu. Oke, baik. Ya, untuk jadi ini jadi menggunakan tanaman yang memang kebutuhan airnya lebih sedikit. Nah, itu paling simpel ya. Bisa kedelai, bisa kemudian jagung ya, kemudian tanaman yang lain yang palawija yang memang dia kurang butuh air. Kalau memaksakan diri dengan tanaman padi, seperti tadi kelompok tani membagi waktu tanam sehingga sebagian dulu nanam nanti sebagian yang lain belakangan. Risiko dari membagi fase seperti itu adalah semakin banyaknya hama yang datang, baik burung, tikus, jadi ada terus itu. Baik, betul. Ya, jadi karena makanannya ada terus ya. Betul. Apalagi nanti ada yang cuma sendirian nanam ya, itu menderita benar ya. Jaga tiap hari tiap ini. Akibat Nah, musim kemarau seperti itu. Problemnya yang ini. Sehingga memang dalam situasi seperti ini memang yang paling disarankan itu jangan nanam padi dulu. Nah, saya diskusi dengan teman-teman BMKG, termasuk BMKG kan punya situs ya Mas ya. Situs itu bisa diakses data-data iklim termasuk proyeksi atau prediksi curah hujan itu bisa sampai bulan Agustus minggu ketiga itu bisa diprediksi. Itu memang masih kemarau. Nah, kemudian awal September itu udah mulai prediksinya itu musim hujan udah mulai datang. Sehingga ya sebenarnya kalau petani bisa menyikapi itu dengan bijaksana, sebenarnya menanam padi itu sebaiknya dia di bulan September itu pertengahan lah itu sudah berani itu. Oke, baik. Berarti harus dilihat kembali untuk prediksi dari BMKG, betul, khususnya betul. untuk petani yang ingin melakukan bercocok tanam Betul, seperti itu ya Pak. betul. Nah, untuk wacana mengenai badai El Nino itu seperti apa menyikapinya dari akademisi? Nah, ini cerita tentang El Nino. El Nino itu sebenarnya
konsepnya sebegini, Mas. Jadi di dalam evaluasi selama hampir 20 tahun terakhir itu, ahli-ahli klimatologi ya, dia mendeteksi suhu permukaan air laut sama permukaan daratan di daerah pantai kita punya Laut Hindia ya, Laut Selatan termasuk kita itu Laut Hindia, tapi yang bagian barat di sekitar Arab sana. Nah, kemudian dibandingkan dengan suhu permukaan laut di pantai Hindia tapi di selatan Indonesia. Nah, ini El Nino itu terjadi apabila suhu yang di pantai barat India tadi lebih tinggi dibanding yang di selatan Indonesia. Saat ini situasinya netral dan sedikit positif. Artinya di bagian barat India sana dekat Afrika Timur ya, sama daerah Arab, Teluk Arab ya, itu suhunya lebih tinggi dibanding suhu di perairan Laut India. Akibatnya curah hujan di sini lebih sedikit. Itu disebut El Nino. Tapi masih prediksinya positifnya masih sedikit lah. Masih cukup aman. Enggak seperti tahun 2005, 2019 itu kan nampak ini. Baik. Nanti kan kita berbincang lagi tentunya apakah El Nino itu berpengaruh ke petani Bengkulu atau tidak. Kita akan berbincang kembali, tetap bersama kami pemirsa di Berendo TVRI Bengkulu.